Wayan buyar. Wayan buyar. Iya. Udah wayan buyar lagi gitu. Oke. Yang penting kehidupannya aja tidak buyar. Oh iya. Jadi ini kalau bisa dibilang setengah-setengah ya. Tadi ada yang jawab daya. Nah, saya tidak akan menganjurkan, saya tidak akan bilang mana yang paling bagus, mana paling tidak. Semua tuh ada pembelinya, benar. Semua ada marketnya. Tapi kalau kita mengambil daya, meskipun itu untungnya paling banyak, 9.900 kurangi 11.000 mungkin 1.500 mungkin ya. Tapi pembelinya paling sedikit. Jadi mungkin hanya 50 kali 1.500 cuma berapa? Dibandingkan dengan Supreme 1.200, tapi dia punya 100 konsumen. 100 konsumen meskipun untungnya cuma dikit, tapi kalau pembelinya banyak, 1.200 kali 100 sudah 100 berapa? 101.000. Mungkin Bapak Ibu bisa ngomong. Anda mau cari apa aja ada. Anda mau nyari tukang kuras WC, Anda mau nyari tukang pasang pipa tabung gas, Anda mau nyari rumah, Anda mau nyari tukang pijat, Anda mau nyari apa saja bisa. Jadi kita nggak harus bergerak dari kasur kita sudah bisa dapat, kita sudah bisa bertransaksi. Nah, anak muda akan memakai media-media seperti ini untuk bertransaksi. Sedangkan ibu rumah tangga itu biasanya paling penting itu apa coba? Budget. Paling penting itu budget. Banyak cerpeannya Pak Dewo. Menganalisis bagaimana kita mengatur besaran jumlah uang yang ada dalam perusahaan itu, dan bagaimana caranya nanti ke depannya biar tidak terlalu besar jumlah yang yang dikeluarkan seperti itu. Jadi BIP seperti itu. Jadi cash flow perjalanan arus uang keluar dan masuk. Jadi kita harus tahu bagaimana perjalanan keuangan itu biar bisa menganalisa antara pengeluaran dengan pemasukan agar tidak besarnya pengeluaran tapi pemasukannya kecil. Kayak gitu. Terus biaya produksi jadi biaya dari bahan baku yang akan kita kelola untuk menjadi suatu produk yang siap dijual, dan untuk mengetahui apakah biaya produksi dengan hasil dari dengan yang kita produksi itu mendapatkan keuntungan atau kerugian. Yaitu pembukuan itu catatan dari pemasukan kita atau pengeluaran kita. Jadi untuk mengetahui laba dan ruginya. Tempat galon 200 itu kira-kira biaya berapa Pak? Dikali berapa? 30.000? 6 juta ya? 30.000 ya? Berarti 6 juta. Ini galon 200. Biaya apa lagi lainnya Pak? Tabung berapa banyak? 300. Berapa biayanya kira-kira? 140 per tabung. 140.000 kali berarti kali ya. Kalau 140 kali 300. 140.000 kali 300 tabung. Kali 300 ya? Ya. 42 juta. 42 juta.
Oke, anggap ini dulu ya. Jadi biaya di depan ini 42 juta tambah 6 juta 48 juta tambah rutin biaya bulanan. Berarti 48 juta. Galon dan tabung ini pasti akan bisa dipakai terus-terusan kan Pak ya? Terus-terusan ya. Nah jadi harapan, jadi yang untuk tahap pertama itu kita berharap itu berapa lama sih kita mau balik modal. Misalkan Pak Dewo ngeluarin 48 juta, ini harapan Bapak itu pikirannya berapa lama mau balik modal? Apakah sebulan, apakah setahun, apakah 2 tahun, atau 5 tahun? Ya? 3 tahun. Kalau misalkan 3 tahun, berarti ini balik modal 36 bulan ya. 36 bulan. Berarti harus ditambahkan dengan uang sewa tempat 300.000 kali 36 bulan. Kemudian 10.800. 10.800. Ini sewa tempat. Dijumlahin ya 58.800. Ini dibagi 36, betul. 58 juta 800 dibagi 36. 1633 ini per bulan. Biaya per bulan. Jadi setelah 1633 ini dibagi 30 hari mungkin 54.500 per hari. per hari. Nah, dalam rangka Pak Dewo mau, jadi nanti ini kan contoh ya, nanti coba sambil dihitung-hitung mungkin Bu Ratna di tempat angkringan gitu ya, sama, pada dasarnya sama, biaya-biaya yang tetap gitu ya. Dalam rangka 50.800.000 ingin diselesaikan dalam 3 tahun. Per hari harus ada keuntungan bersih 54.500. Keuntungan bersih. Nah, keuntungan satu galon berapa Pak Dewa? Satu gas, 1 galon 2.000 berarti ya. Berarti kalau misalkan begitu mencari 54.500 bagi 2.000 27. berarti 27 galon atau gas per hari. Penjualan galon atau gas dalam 1 hari. Pertanyaannya sekarang kepada Pak Dewo, 1 hari jual berapa galon dan berapa gas Pak? Kalau total gas 200 atau 300 Dalam 1 hari. Berarti kondisi yang dijalani Pak Dewo itu sudah bisa membuat modal ini yang dikeluarkan ini bisa diselesaikan kurang dari 3 tahun. Seperti itu. Jadi break even point, kapan sih kita balik modal? Nah, kalau misalkan kita ngerasa setiap hari, oh ini untungnya 54.500, kita udah jualan 27 galon atau gas per hari, udah jualan segitu banyak, kita udah berasa itu untung terus. Salah. Itu masih balikin modal dulu. Karena kalau misalkan sederhananya kita investasi atau gampangnya kita buka deposito gitu ya, buka deposito di bank atau di lembaga keuangan, mungkin di koperasi atau LPD, kita pasti tidak ingin pokok uangnya itu hilang kan pasti kita ingin dapat keuntungan atau dapat bunganya. Kita naruh deposito 10 juta, tiap bulan kita dapat misalkan 50.000, kan tidak boleh kita memakai uang yang 10 juta itu untuk kita pakai konsumsi. Karena kalau 10 juta yang kita pakai untuk konsumsi, berarti
besoknya itu hasil dari uang depositonya itu nggak 50.000 lagi, berkurang dia gitu. Nah jadi kalau misalkan dalam satu hari 27 galon atau gas sudah terjual, 54.500 ini harus disimpan dulu, ditabung dulu. Boleh nabungnya ke BPRSIWI, silakan. Karena apa? Ini harus mengembalikan investasi awal. Ini kalau uang dari istilahnya bukan uang pinjam ya. Kalau misalkan uang pinjam kita harus hitung biaya bunganya juga. Biaya bunganya ada tambahan, kalau di SIWI mungkin 1 bulannya 0,95% gitu ya, untuk kreditnya. Ditambahkan lagi, anggaplah 1%. Berarti 58 juta, 60 juta, 1%-nya itu berarti berapa? 600.000 ya. Harus ditambahkan 600.000. Berarti dalam satu harinya harus ditambahkan lagi 20.000. Nah berarti ini naik ke 70.000 menjadi sebanyak ya. Pada saat bulan yang ada, seperti ada tabungan keuangan. Kenapa uang masih nggak ada? Padahal misalkan kita berjalan penjualannya. Perencanaan usaha kecil seperti toko kelontong atau bakso yang kecil. Yang kecil. Ya. Kira-kira perencanaannya itu apa Pak Jun? Perencanaan untuk mendapatkan untung, perencanaan untuk mendapatkan konsumen, dan perencanaan untuk menjual produk yang kita jual. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Jun. Ini mungkin kalau di kelas juara 1 nih ya. Oke, jadi manajemen usaha mikro seperti yang saya tadi bilang, emang yang paling penting cuma 2, perencanaan dan implementasi. Jadi penerapannya. Jadi yang paling dasar itu adalah perencanaannya yang paling penting. Itu yang tidak boleh dilupakan dalam mengelola suatu bisnis.